Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga karena senantiasa terasa cinta kasih-Mu yang memimpin kehidupan kami. Sehingga kami menjadi hamba yang baik, yang bekerja tanpa pamrih demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah demikian, kami konsisten dengan apa yang kami tahu, apa yang kami imani. Karena kekuatan kehidupan waktu apapun bersumber dari Allah. Kami jadikanlah demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Dasar persekutuan kita Matius 24 ayat 45 sampai 51 dikatakan firman Tuhan demikian. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat peratapan dan keretakan gigi. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang baik dan yang tidak baik. Ini memperlihatkan bagaimana sikap kita manusia supaya setiap saat seperti hamba yang baik itu di hadapan Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana rupanya hamba yang baik itu? Hamba yang baik itu senantiasa bekerja dengan baik. Tidak pernah memikirkan bahwasanya tenaga pikiran yang digunakan dalam rangka untuk memperoleh gaji. Tidak. Pekerjaan itu dianggap miliknya sendiri. Sehingga kapan saja Tuhan datang mengkoreksi, mau melihat, sang hamba tetap berada dalam keadaan yang ready, yang siap sedia melayani tuannya. Melayani tuannya untuk makan, melayani tuannya untuk minum, melayani tuannya dalam segala hal yang patut untuk dilayani sesuai dengan standar prosedur dari kerja yang diberikan kepadanya. Enggak pernah bernakal-nakal seperti hamba yang nakal. Karena hamba yang nakal adalah hamba yang hanya mengambil hati dari sang tuan, bekerja sekuat tenaga ketika Tuhan datang. Tapi ketika Tuhan tidak ada, mulai bermalas-malasan. Malah hamba yang kuat tenaganya menghabisi hamba-hamba yang lain, menyuruh bekerja, lalu dia goyang kaki minum-minum sampai mabuk-mabukan dengan nyaman. Dan ketika sang Tuhan datang, melihat menemuinya dalam keadaan yang seperti itu, maka sang Tuhan pun memberlakukan hukuman keras, membuat dia setara dengan orang yang munafik, membunuh dia, menghabisi dia, sehingga malanglah kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, waspada dan bersiap-siaplah setiap saat. Kalau ada kepercayaan dikasih bos di kantor, jangan permainkan waktu dan kepercayaan yang diberikan. Jikalau ada diberikan satu tugas tanggung jawab oleh pemerintah dari atasan kita, berikan satu pertanggungjawaban kerja yang baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Karena tanggung jawab yang diberikan adalah kesempatan untuk menyaksikan bagaimana bobot cinta kasih Tuhan yang kita pelihara dalam kehidupan kita ini. Malang sekali siapa yang dipercayakan oleh masyarakat kecil, masyarakat besar, jemaat kecil, jemaat besar, gereja besar menjadi pemimpin, tapi mengabaikan tugas tanggung jawabnya yang disesuaikan dengan visi misi, dengan rastra,
dengan program sehingga memperlihatkan yang tidak mampu untuk melakukan tugas panggilannya akan menjadi orang yang sangat malang di hadapan sesama manusia. Dan menurut firman Tuhan ini termasuk di hadapan Allah Bapa di sorga, dianggap oknum orang yang bermain-main, yang tidak serius, yang seolah-olah hanya ambil wajah kepada dia sang Tuhan, si pemberi kerja, si pemberi tugas, si pemberi otoritas dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jikalau ada orang yang dipercayakan sebagai hamba apapun, biarlah memaknai tugas kehambaan itu dengan baik, agar orang yang ada di lingkungannya sejahtera, orang yang ada di pimpinnya merasa sungguh-sungguh dimakmurkan iman percayanya, dimakmurkan tingkat intelektualnya, dimakmurkan tingkat kehidupannya, karena bersama-sama bekerja keras, dihormati oleh sesama manusia dan dihormati oleh Allah Bapa di sorga. Jelas sekali katakan dalam ayat 45 sampai 46 tadi, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Siapa itu? Adalah orang yang terus-menerus dengan sungguh-sungguh mengerjakan dengan baik tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selalu berhati-hati, selalu waspada untuk menunggu kedatangan sang Tuhan. Dan karena dibiasakan seperti itu, sehingga dia merasakan bahwa bekerja di ladang, di tugas yang diberikan kepadanya bukan lagi beban, tapi adalah semacam sukacita dalam kehidupannya. Tugas pelayanan adalah kehormatan, bukan beban. Apapun tugas yang diserahkan kepada saudara dan saya, bukanlah beban, tapi adalah kehormatan dari sesama manusia, terlebih dari Allah Bapa di sorga. Karena itu pertanggungjawabkan. Kerjakan tugas itu bukan karena ketika ada orang atau sang Tuhan, tapi gunakanlah waktu yang ada demi untuk menghasilkan yang maksimal untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga dan kesejahteraan orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih sabda Tuhan yang senantiasa mengajari kami, agar kami orang yang peduli terhadap tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kami, agar kami orang yang produktif mengerjakan segala sesuatu tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kami, tanpa harus mencari hati pikiran orang atau sang Tuhan. Tapi kami sadar betul-betul melakukan setiap saat, setiap waktu, karena kami merasa memiliki atas tugas yang diberikan Allah dalam kehidupan kami. Jadilah demikian demi untuk kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan umat di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.